Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distayani Salsasyabila dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan, fakta, opini dalam artikel. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pengertian artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial dengan tujuan untuk memberi tahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif, argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang kedua, mengandung gagasan aktual. Yang ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Yang keempat, bukan merupakan plagiasi. Yang kelima, mengungkapkan masalah dan pemecahnya. Yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Yang ketujuh, menampilkan identitas atau nama penulis. Jenis-jenis artikel. Yang pertama, berdasarkan isi. Artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis, artikel religi. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang penulis. Artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, artikel preskriptif. B. Evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. 1. Menentukan informasi dalam artikel. Opini, kalimat yang mengandung yakni hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Fakta, kalimat yang mengandung yakni aroma yang pertama dikenal sebagai petrichor dan yang lain disebut ozon. Yang kedua, membedakan informasi, opini maupun fakta. Dalam opini, perbedaannya yaitu berupa pendapat, tidak terdapat bukti jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, peristiwa yang belum terjadi. Fakta yakni perbedaannya benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif, dan keterangan waktu dan tempat jelas. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yang pertama, argumentasi. Harus didukung data aktual berisi analisis, subjektif, konstruktif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. B. Bahasa yang disampaikan. Ilmiah populer, sesuai sasaran pembacanya. Kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan mudah dipahami. 2. Pendekatan penyusunan artikel. Yang pertama, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan kronologis, pendekatan logis, pendekatan spasial, pendekatan topikal. D. Analisis unsur kebahasaan artikel. Yang pertama, adverbia kualitatif atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. B. Adverbia limitatif yang menerangkan adanya suatu pembatasan. C. Adverbia kuantitatif yang menerangkan makna kualitas suatu benda. D. Adverbia frekuentif yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. E. Adverbia kewaktuan yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. F. Adverbia konstrantif yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. G. Adverbia kecaraan yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. H. Adverbia keniscayaan yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. 2. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan,
dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. E. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. A. Judul hendaknya mewakili tema yang akan dibahas. B. Pembuka berisi masalah yang akan dibahas. C. Isi berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. D. Penutup atau simpulan berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. 2. Menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar. Yang pertama, menentukan tema, menentukan opini-opini, menyusun opini-opini dan fakta, membuat kalimat simpulan, menetapkan tujuan penulisan, menentukan fakta. Penanda-penanda sebuah opini dalam artikel. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis. Yang ketiga, menggunakan kata tidak pasti atau mungkin dan rasanya. Yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu atau sebaiknya saran dan pendapat. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.